Sistem Pendidikan Nasional. Pemateri 1, Ananda Ramesa Rafilayasma, 210-409-500-022. Pemateri 2, Siti Fatimah Hattab, 210-409-502-028. Pemateri 3, Nur Fadila, 210-409-502-025. Pemateri 4, Syahrani, 210-409-501-011. Pemateri 5, Anugerah Fadila Ulfa, 210-409-501-035. Pemateri 6, Yuni Sara, 210-409-500-028. Dosen pengampu yaitu Bapak Andromeda Valentino Sinaga, SPD MPD. Pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan suatu proses yang membantu menumbuhkan, mengembangkan, mendewasakan, membuat yang tidak tertata menjadi semacam tertata, semacam proses penciptaan sebuah kultur dalam diri seseorang. Apa itu sistem pendidikan nasional? Sistem pendidikan nasional merupakan upaya terencana dalam mewujudkan proses dan suasana pembelajaran supaya pelajar aktif dalam mengembangkan potensi dirinya dengan sistem pendidikan. Diharapkan peserta didik memiliki kecerdasan, akhlak, pengendalian diri, maupun keterampilan yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat, maupun negara. Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Negara tersebut, yaitu pada Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disahkan oleh Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Berdasarkan undang-undang ini, pendidikan semestinya dilaksanakan secara adil, demokratis, serta tidak mendiskriminasi. Selanjutnya yaitu fungsi sistem pendidikan nasional. Yang pertama, mengembangkan kemampuan. Sistem pendidikan memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan diri. Setiap manusia yang mempunyai kemampuan menjadikannya unggul di antara manusia lain. Berkat adanya kemampuan yang ditempa dengan baik, manusia bisa lebih termotivasi untuk mencapai tujuan hidup. Selain itu, keahlian akan membuka kesempatan lebih lebar di berbagai bidang. Yang kedua, membentuk karakter. Tak hanya mengembangkan kemampuan, manusia juga memerlukan karakter untuk menjalani hidup. Karakter tidak hanya mempengaruhi diri sendiri, tetapi juga berdampak pada lingkungan di sekitarnya. Sistem pendidikan berfungsi membantu karakter manusia ke arah yang lebih baik. Itu visi misi pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi, yakni mewujudkan sistem yang dijadikan sebagai peranata sosial dan berwibawa dan kuat demi pemberdayaan seluruh warga negara Indonesia. Hasilnya, pendidikan nasional akan mencetak manusia yang memiliki kualitas sehingga aktif dan mampu menghadapi perubahan zaman. Misi pendidikan nasional, yaitu berdasarkan visi di atas, dibuatlah misi-misi pendidikan nasional. Antara lain, pertama, memberikan fasilitas dan membantu perkembangan potensi anak bangsa sejak usia dini hingga akhir hayat secara utuh demi terwujudnya masyarakat belajar. Kedua, mengusahakan pemerataan dan perluasan peluang untuk mendapatkan edukasi yang berkualitas bagi seluruh rakyat negeri. Yang ketiga, memajukan akuntabilitas dan profesionalisme setiap lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan, keterampilan, sikap, pengalaman, nilai dan ilmu pengetahuan berbasis standar nasional maupun internasional.
Dan yang keempat, memberdayakan keikutsertaan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan atas dasar prinsip ekonomi dalam konteks NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima dan yang terakhir, yaitu meningkatkan kualitas proses edukasi dan kesiapan masukan untuk memaksimalkan pembangunan budi pekerja yang bermoral. Berikutnya yaitu jenjang program pendidikan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 8, sistem pendidikan Indonesia memiliki tingkatan yang disesuaikan dengan level perkembangan peserta didik, kemampuan yang ditingkatkan dan juga tujuan yang hendak diraih. Berdasarkan peraturan hukum tersebut, jenjang pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu pertama, pendidikan dasar, jenjang yang menjadi basis untuk meneruskan ke pendidikan menengah. Pendidikan dasar bisa berbentuk sekolah dasar atau SD dan madrasah ibtidaiyah atau MI. Adapun jenjang yang setara dalam bentuk lain, misalnya madrasah sanawiyah atau MTS, dan juga sekolah menengah pertama yaitu SMP. Kedua yaitu pendidikan menengah. Berikutnya ada jenjang lanjutan dari pendidikan dasar yang terbagi atas pendidikan umum dan kejuruan. Contoh bentuk dari pendidikan menengah ini yaitu madrasah aliyah atau MA, madrasah aliyah kejuruan atau MAK, sekolah menengah kejuruan atau SMK, dan juga sekolah menengah atas atau SMA. Ketiga yaitu pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan mencakup beberapa program pendidikan sebut saja, yaitu diploma, sarjana, magister, doktor, dan juga spesialis. Jenis-jenis program pendidikan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 9, sistem pendidikan Indonesia ialah kelompok yang berbasis pada kespesifikan tujuan pendidikan dari suatu entitas. Jenis-jenis program pendidikan nasional meliputi 1. Pendidikan umum, yaitu pendidikan dasar dan menengah yang mengkhususkan perluasan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk meneruskan ke tahap yang lebih tinggi. 2. Pendidikan keagamaan, pendidikan dasar, menengah maupun tinggi yang menyiapkan peserta didiknya berperan dengan penguasaan ilmu pengetahuan agama atau menjadi ahli ilmu agama. 3. Pendidikan akademik, yaitu pendidikan tinggi dengan program sarjana atau prasarjana yang ditujukan untuk menguasai disiplin ilmu pengetahuan tertentu. 4. Pendidikan vokasi, yaitu pendidikan tinggi yang menyiapkan peserta didiknya untuk memperoleh pekerjaan dengan keterampilan terapan tertentu. Pendidikan ini setara dengan sarjana. 5. Pendidikan kejuruan, pendidikan menengah yang menyiapkan peserta didiknya untuk memiliki profesi di bidang tertentu. 6. Pendidikan khusus, yaitu pengadaan pendidikan untuk peserta didik dengan kecerdasan luar biasa atau mempunyai kelainan. Pendidikan ini diselenggarakan secara inklusif dan berbentuk entitas pendidikan khusus berjenjang dasar atau menengah. Yang ketujuh yaitu pendidikan profesi, merupakan pendidikan tinggi sesudah program sarjana yang menyiapkan peserta didik untuk memperoleh profesi dengan syarat keahlian khusus. Jalur program pendidikan nasional. Pertama, pendidikan formal, yaitu jalur edukasi yang berjenjang dengan terstruktur yang terbagi atas pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. 2. Pendidikan non-formal, yaitu jalur pendidikan yang bukan formal tetapi tetap bisa diselenggarakan secara berjenjang dan terstruktur. 3. Pendidikan informal, yaitu jalur pendidikan yang berlangsung dalam lingkup keluarga atau lingkungan kecil.